Kembali lagi bersama saya Catur Indra Saputra. Selamat datang di my channel semuanya. Kali ini kita akan membuat konten skip siaran lagi karena ada satu berita yang sangat wow, sebetulnya wow dalam positif sebetulnya. Oke. Jadi ini langsung saja kita baca ke beritanya. Dilansir dari Amor Fati Media, Agung, Kades termuda di Lingga ternyata masih mahasiswa aktif. Agung Yuda Pratama, Kepala Desa Panggak Laut, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, berusia 25 tahun, menjadi Kepala Desa termuda di Lingga ketika dia dilantik pada Senin 30 Agustus 2021 di halaman kantor Bupati Lingga. Agung juga ternyata merupakan mahasiswa di Universitas Maritim Raja Ali Haji yang aktif berorganisasi. Agung memegang jabatan sebagai Ketua Cabang Ikatan Mahasiswa IMM IMM Kabupaten Lingga dan anggota Dewan Legislatif Mahasiswa FISIP Umrah. Pada hari Sabtu 7 Agustus 2021, Agung memenangkan suara tipis melawan petahana dan menggantikan Kepala Desa Ahmad SIP yang pernah menjadikan Desa Panggak Laut sebagai desa terbaik seprovinsi Kepulauan Riau tahun 2018. Agung mengatakan kepada amorfatimedia.com bahwa dia memiliki banyak pekerjaan di depan untuk membangun kepercayaan masyarakat Desa Panggak Laut dan menepis pertanyaan tentang usianya. Saya tidak pernah memikirkan usia, saya memikirkan alasan saya ikut sebagai calon kepala desa dan hal-hal lain yang membuat saya mendapatkan kepercayaan dari para pemilih, kata Agung Selasa 31 Agustus 2021. Iskandar Kadir, warga Desa Panggak Laut, mengharapkan Agung dapat memajukan Desa Panggak Laut. Kepemimpinan yang selalu bagus, kita berharap lebih bagus lagi. Sosialisasi kepada masyarakat jangan pernah putus. Alhamdulillah dia siap untuk dibimbing pungkas. Jadi ada kepala desa dari Kabupaten Lingga di Panggak Laut. Desa Panggak Laut ini berusia 25 tahun dan masih menjabat status sebagai mahasiswa di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ini merupakan salah satu hal yang bagus untuk dunia perpolitikan di kabupaten kita sepertinya. Seorang pemuda yang berani ambil resiko mencalonkan diri sebagai kepala desa ya menurut saya, karena kita sebagai pemuda-pemudi ini biasanya dianggap remeh dalam dunia perpolitikan. Kita masih senantiasa dianggap masih anak bok kencur, kencing belum lurus. Kadang dikata-kata kau tuh paham apalah dengan politik ini kan, kau tuh masih bocah lah, masih bocil lah, masih inilah, masih itulah, fuck off lah pokoknya. Menurut saya itu semua bullshit belaka dan fuck off lah sama orang-orang yang nyebut untuk apa sih kau ikut politik, kau kan masih muda. Ya, mereka yang memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan salah satunya mencalonkan menjadi kepala desa atau kepala daerah di tempatnya masing-masing, ini suatu take risk atau pengambilan risiko yang menurut saya cukup bagus ke depannya, karena orang-orang tua sudah tidak bisa diandalkan lagi untuk menjabat sebagai kepala daerah ini. Kadang tidak tua, tidak bisa menarik perhatian anak-anak muda gitu kan. Ini opsi yang bagus saya dalam berkepolitikan. Maksud saya gimana? Saya jelaskan sekali. Ini hal yang bagus sih sebetulnya untuk kedepannya untuk kabupaten kita sendiri, agar anak-anak muda kedepannya bersimpatilah untuk memajukan desanya sendiri.
Tapi dengan tidak serta-merta semuanya mencalonkan sebagai kepala desa, kepala daerah atau sebagainya lah. Kita juga bisa membangun desa kita sendiri seperti contohnya saya memberikan konten-konten dan mencoba mengenalkan bahasa Melayu di setiap video. Cuma tidak ada yang notice. Emang susah lah kalau tinggal di daerah terpencil jadi pulau ni kan. Adalah tidak good looking, tidak punya koneksi, tidak punya privilege, menjadi sampah, jadi konten kreatornya sampah. Kita singkirkan perkataan itu, kembali lagi ke topik utama. Kembali lagi, saya cukup proud, gak berjamba bahasa Inggris. Saya cukup bangga lah ada pemuda yang sudah terpilih menjadi kepala desa di Panggak Laut. Tapi pertanyaan saya, usia 25 kenapa masih mahasiswa? Apakah dia S2? Sebenarnya tidak S2. Terkadang memang abang-abang yang ikut organisasi kuliahnya sedikit di luar jalur. Tapi itu positif karena dia sudah mencalonkan diri sebagai kepala desa dan terpilih. Tidak seperti kami-kami ini, mahasiswa kuliah pulang. Kerjanya cuma betul-betul kuliah. Dan bosan sekali ya. Karena saya sudah semester 7. Tahun depan sebetulnya sudah bisa lulus. Tapi masih santai-santai. Tidak seperti abang ini yang fokus kuliah juga dan fokus untuk membangun desanya. Satu masukan aja untuk si abang kepala desa tadi, masih 25 tahun juga, masih muda lah, masih beda 4 tahun aja dengan saya, abang-abang kelas saya lah. Pesan untuk abangnya, semoga didengar, semoga aspirasi ini bisa didengarkan walaupun bukan rakyat ya. Untuk fokuskan ke pembangunan desa, jangan teralih, fokuskan untuk pekerjaan kampus atau tugas kampus. Sepertinya Anda lebih baik memfokuskan untuk tamatkan sarjana dulu. Kalau misalkan S1 kayaknya S2 atau S1 kurang tahu ya, karena ada pemberitaan apakah dia mahasiswa sarjana atau sarjana. Tapi kalau misalkan sarjana atau S1, selesaikan kuliah dulu biar fokusnya bisa berpaku pada pembangunan desa tadi kan. Karena di 2018 desa Panggak Laut sudah menjadi desa terbaik seprovinsi. Ini bagus. Mungkin bisa diteruskan. Abang tadi siapa namanya, lupa. Abang mahasiswa tadi, Bang Agung mudah-mudahan bisa kembali membawa desa Panggak Laut menjadi desa terbaik seprovinsi ya, se-Kepulauan Riau. Dan juga tamatkan dulu sekiranya pendidikan serta satunya agar bisa betul-betul memfokuskan diri kepada pembangunan desa aja. Jadi tidak terpecah belah gitu fokusnya. Ini jujur saya yang kadang walaupun jadi content creator belum terkenal dan content creator sampah nih, itu aja antara kuliah dan bikin konten itu ini pusing nih kepala. Nih saya mau menyelesaikan S1 apa saya mau bikin konten terus nih, kadang suka bertabrakan nih, kadang mudi-mudian gitu kan. Ini yang cuma buat video-video sampah seperti saya aja bingung nih antara menjadwalkan kuliah sama bikin konten, apalagi dia sudah mahasiswa mikirkan warganya. Ini sepertinya akan benar-benar pusing ini si Abang Agung ini. Oke Bang Agung, mudah-mudahan diselesaikan dulu kuliahnya jadi tidak terbagi fokusnya dan lebih memfokuskan diri kepada pembangunan desanya. Oke. Mungkin cukup sekian di Sigip siaran episode kali ini. Ini akan juga tampil pula, ini akan juga rilis di Spotify pastinya. Buat anda orang Dabo, orang Kabupaten Lingga, download Spotify. Jangan miskin. Spotify cuma di-download di aplikasi. Bisa dengarkan lagu gratis walaupun acak. Bisa dengarkan podcast loh kok. Tak perlu bayar Kak, bisa dengarkan podcast gratis loh. Dengarkanlah podcastnya di Spotify. Ini pasti orang-orang miskin tidak mau download Spotify, takut berbayar.
Spotify itu bisa free akun. Bangsat, dengarkanlah podcast ini kan. Saya jadi memaki-maki Anda. Karena pasti Anda semua yang subscribe saya di channel saya pasti tidak ada Spotify di HP Anda. Anda takut bayar kan Spotify? Spotify padahal bisa gratis. Anda memang malas download. Anda pemalas saya. Tekor. Sudah beli alat-alat. Podcast saya tidak didengar. Memang Anda ini hari ini agak turun nih penonton, dan ini apa orang-orang miskin tidak mampu beli kuota. Tolong Kemendikbud kuota diturunkan, juga Kemenak kuota anak UIN di segala UIN turunkan. Anda sudah tahun cuma sekali kasih kuota, ini dana kuotanya Anda kemanakan? Kan jadi saya seuzon. Anak lain setahun 3 kali 4 kali, sebulan sekali kadang. Kami setahun cuma sekali, 1 liter cuma sekali, Bung. Anda ingat, dosa Anda diperhitungkan. Anda memiliki amanah tapi tidak dijalankan dengan baik. Anda berdosa setelah malas mikir kuota yang tidak turun-turun. Dua semester cuma 2 kali. Kemana duit kami? Kemana? Stop. Wah. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Juga dengarkan podcast siaran di Spotify, di Anchor bisa, di Google Podcast pun bisa. Google Podcast tak usah bayar lah, bisa dengar, cuma download aplikasi Google Podcast. Kalau HP Anda masih Nokia N-Gig, ya saya maklum tidak bisa Spotify, tidak bisa Google Podcast. Emang Anda malas. Apalagi Anda punya iPhone, ada Apple Podcast. Podcast saya sudah ada di Apple Podcast. Anda memang tidak mau mendukung karya anak bangsa ini. Bang, shit. Oke, bye-bye. Cukup segitu aja.